Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayumi Rahma SEMAKT selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, kami dari kelompok 4 kelas 04 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai sekolah pasar modal. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Kurniawan dengan NIM 2010 11 200 742. Perkenalkan, nama saya Ezra Nur Alifa Jenny dengan NIM 20 10 11 200 746. Perkenalkan, nama saya Novianti Rahmah dengan NIM 2010 11 200 641. Perkenalkan, nama saya Saidatina Aisyah dengan NIM 201011 200 526. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arya Bagas Kurniawan. Investasi dalam pasar modal secara umum adalah aktivitas menempatkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu yang tertentu, sehingga dari penempatan data tersebut diharapkan menghasilkan return. Di dalam pasar modal, investasi merupakan kegiatan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Pasar modal menawarkan profil risiko yang lebih fluktuatif. Salah satu instrumen pasar modal yang berpotensi memiliki risiko yang relatif tinggi di antara lainnya adalah saham. Di mana ketika membeli saham sebuah badan usaha di pasar modal, seorang investor perlu paham bahwa akan ada risiko nilai saham tersebut turun hingga mencapai titik likuiditas. Perbedaan menabung dan investasi. Yang pertama, perbedaan menabung yaitu yang pertama, menyimpan uang kebutuhan jangka pendek dan darurat. Yang kedua, keuntungan rendah. Yang ketiga, dapat dicairkan kapan saja. Yang keempat, risiko kerugian rendah. Yang kelima, jenis yaitu berupa tabungan di bank. Sedangkan yang investasi adalah yang pertama, menanamkan uang untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Yang kedua, keuntungan tinggi akan didapatkan jika investasi tersebut lagi naik. Yang ketiga, terdapat jangka waktu tertentu untuk mencairkan. Yang keempat, risiko kerugian tinggi. Jenisnya yaitu ada saham, emas, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama yaitu membantu menjalankan roda perekonomian. Pasar modal dapat membantu menjalankan roda perekonomian. Hal ini karena adanya laju perputaran uang dalam transaksi jual beli instrumen investasi. Yang kedua, sumber pendapatan negara. Bagi negara, pasar modal menjadi salah satu sumber pendapatan negara, di mana negara mendapatkan pendapatan dari adanya pasar modal dari pajak. Yang ketiga, menarik investor asing. Keterbukaan informasi perusahaan emiten membuat pemerintah memanfaatkannya untuk menarik investor asing. Persaingan yang sehat dalam pasar modal serta perusahaan yang memiliki daya saing tinggi membuat investor asing tertarik untuk menginvestasikan dana yang dimiliki. Yang keempat, menyediakan sumber pembiayaan bagi usaha. Dengan pasar modal, sumber pembiayaan bagi usaha bisa terpenuhi, di mana ketika seorang pebisnis membutuhkan uang untuk mengembangkan usaha, maka keberadaan pasar modal sangat membantu. Selanjutnya yaitu pengertian saham. Pengertian saham merupakan surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal, yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal, disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
Mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Adapun mekanisme perdagangan di pasar sekunder yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investor menghubungi perusahaan efek baik untuk beli atau jual saham. 2. Order beli atau jual saham yang disampaikan investor diteruskan petugas di perusahaan efek atau dealer ke pialang yang berada di lantai bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke sistem komputer BI. 3. Semua transaksi yang terjadi di sistem IATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di LKP dan LPP untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi atau settlement. 4. Selanjutnya yaitu netting. Netting merupakan proses yang terdapat di sistem komputer LKP yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing perusahaan efek. 5. Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindah bukuan antar rekening. 6. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek, yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal. 1. Menteri Keuangan. 2. Bapepam LK. Bapepam LK bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. 3. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. 4. Lembaga Clearing dan Penjaminan. Lembaga Clearing dan Penjaminan bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. 6. Perusahaan efek. Perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. 7. Lembaga penunjang. Lembaga penunjang terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemerikat Efek. Yang ke-8 ada profesi penunjang. Profesi penunjang terdiri dari akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum. 9. Pemodal. Pemodal atau investor adalah orang, perorangan, atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian, acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Acuan kepemilikan sekuritas atau akses merupakan fasilitas yang disediakan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI untuk memberikan kemudahan bagi investor pasar modal dalam melakukan konsolidasi laporan portofolio investasi miliknya yang tersebar baik di perusahaan efek, manajer investasi, agen penjual reksadana maupun bank kustodian. Sistem akses KSEI diluncurkan sebagai upaya meningkatkan transparansi informasi dan perlindungan bagi investor, karena dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi di pasar modal yang dapat dimonitor secara langsung. Dengan memiliki akses, investor mendapatkan banyak manfaat, di antaranya yaitu investor dapat mengakses saldo investasi, mutasi rekening, dan laporan akun yang dimiliki di pasar modal. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait pasar modal. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.